Setiap bulan, dunia selalu menunggu satu angka. Bukan inflasi, bukan suku bunga, bukan pula harga gold. Melainkan, jumlah pekerjaan yang berhasil diciptakan oleh ekonomi terbesar di dunia. Karena dari satu laporan sederhana itu, triliunan dolar dapat berpindah tangan hanya dalam hitungan detik. Minggu ini, market kembali memasuki fase yang sangat menentukan. Inflasi Eropa, aktivitas manufaktur Amerika, hingga akhirnya laporan non-farm payroll. Semuanya akan menjadi kepingan puzzle yang menentukan Federal Reserve untuk mempertahankan suku bunga tinggi, atau justru mulai membuka pintu menuju era pelonggaran moneter. Pertanyaannya, apakah dolar akan kembali menunjukkan dominasinya, atau justru mulai kehilangan kekuatan? Di video ini, kita akan membedah top 5 pair minggu ini. Dengan cara fundamental, teknikal, hingga skenario trading paling rasional. Selama beberapa bulan terakhir, inflasi memang menjadi pusat perhatian. Namun cerita itu perlahan berubah. Federal Reserve mulai mengalihkan fokusnya. Mereka tidak lagi hanya melihat harga barang. Mereka mulai melihat seberapa kuat masyarakat Amerika masih bekerja. Karena selama lapangan pekerjaan tetap kuat, masyarakat masih memiliki pendapatan. Selama pendapatan terus bertambah, konsumsi akan tetap tinggi. Dan ketika konsumsi tetap tinggi, inflasi akan lebih sulit turun. Inilah alasan mengapa laporan tenaga kerja menjadi sangat penting. Jika angka pekerjaan kembali meningkat, maka peluang The Fed mempertahankan suku bunga tinggi akan semakin besar. Sebaliknya, jika ekonomi mulai kehilangan tenaga, market akan segera mengantisipasi pemangkasan suku bunga. Minggu ini, seluruh dunia sedang menunggu jawaban itu. Analisa fundamental. Kini kita memasuki pekan yang jauh lebih penting. Karena hampir setiap hari, market akan menerima informasi baru yang dapat mengubah ekspektasi terhadap kebijakan Federal Reserve. Hari Selasa dimulai dengan data inflasi Jerman sebagai ekonomi terbesar di zona euro. Setiap perubahan inflasi Jerman akan memengaruhi ekspektasi terhadap langkah European Central Bank. Pada hari yang sama, Amerika merilis Consumer Confidence dan JOLTS Job Openings. Jika jumlah lowongan pekerjaan tetap tinggi, maka pasar tenaga kerja Amerika masih dianggap sehat. Hari Rabu fokus beralih menuju inflasi zona euro. Lalu ADP Employment Change memberikan gambaran awal kondisi ketenaga kerjaan Amerika sebelum NFP. Kemudian ISM Manufacturing, PMI, akan menunjukkan apakah sektor industri mulai pulih atau justru kembali melemah. Di hari yang sama, market juga akan mendengarkan pidato Christine Lagarde, Presiden Bank Sentral Eropa, Andrew Bailey, Gubernur Bank Sentral Inggris, serta Ketua Federal Reserve, Kevin Warsh. Setiap kalimat yang mereka ucapkan berpotensi mengubah ekspektasi market. Namun, seluruh perhatian tetap mengarah pada hari Kamis, hari di mana laporan non-farm payroll dirilis lebih awal karena libur Independence Day di Amerika. Market akan menerima 4 data penting sekaligus: average hourly earnings, non-farm payroll, unemployment rate, dan jobless claims. Inilah momen yang kemungkinan besar akan menjadi sumber volatilitas terbesar untuk minggu ini. Jika NFP kembali menunjukkan penciptaan lapangan kerja yang kuat, sementara tingkat pengangguran tetap rendah, maka peluang Federal Reserve mempertahankan suku bunga tinggi akan meningkat, sehingga dolar berpotensi menguat. Sebaliknya, jika data tenaga kerja mulai menunjukkan pelemahan, market akan kembali meningkatkan ekspektasi pemangkasan suku bunga. Dan aset seperti gold serta mata uang berisiko dapat memperoleh dukungan. Minggu ini bukan hanya tentang angka, tetapi tentang arah kebijakan moneter dunia. Top 5 pair minggu ini. Pertama, pair Euro USD pada time frame H4. Secara keseluruhan, struktur masih menunjukkan downtrend. Terlihat rangkaian lower high dan lower low masih terjaga. Meskipun harga berhasil memantul dari area support, pantulan tersebut belum mampu mengubah struktur utama. Selama harga belum menciptakan higher high, tren besar masih berpihak kepada seller. EMA cepat masih berada di bawah EMA lambat. Meskipun mulai terjadi recovery kecil, belum terlihat sinyal bullish crossover yang kuat.
Ini menunjukkan bahwa momentum beli masih bersifat koreksi, bukan perubahan tren utama. Trendline turun masih menghimpit pergerakan harga. Setiap kali harga mencoba naik, seller kembali muncul di area trendline. Artinya, institusi masih menggunakan area tersebut sebagai tempat distribusi. Area pertama yang harus diperhatikan berada di resistance 1,1440 hingga 1,1530. Zona ini sebelumnya menjadi area distribusi seller. Jika harga kembali masuk ke wilayah ini, potensi rejection cukup besar. Di atasnya terdapat zona supply yang lebih kuat di 1,1620 hingga 1,1720. Ini merupakan area institusi sebelumnya melakukan penjualan besar. Selama supply ini belum ditembus, tren besar masih bearish. Pada bagian bawah, terdapat area support utama berada di 1,1320 hingga 1,1230. Area ini baru saja menghasilkan reaksi buyer. Jika support ini bertahan, peluang recovery masih terbuka. Namun, jika support ditembus, market berpotensi melanjutkan penurunan. Di bawahnya terdapat zona demand yang cukup penting, berada di 1,1180 hingga 1,1080. Zona ini menjadi benteng terakhir buyer dalam struktur market. Apabila harga mencapai area tersebut, reaksi institusi kemungkinan akan kembali muncul. Tren utama masih bearish, namun market sedang memasuki fase pullback. Selama harga belum mampu menembus area resistance, seller masih memiliki peluang lebih besar. Skenario trading. Skenario pertama, bullish. Jika harga berhasil bertahan di atas area support, kemudian menembus area resistance 1,1440 hingga 1,1530, maka peluang perubahan struktur menuju bullish akan semakin besar dan target berikutnya mengarah ke zona supply 1,1620 hingga 1,1720. Break resistance mengonfirmasi momentum naik. Skenario kedua, bearish. Namun jika harga gagal menembus resistance dan kembali ditolak oleh trendline turun, lalu penurunan menuju support 1,1320 hingga 1,1230 menjadi target pertama. Jika ditembus secara meyakinkan, maka peluang penurunan akan berlanjut menuju zona demand 1,1180 hingga 1,1080. Skenario bearish tetap menjadi arah dominan. Minggu ini, fokus utama bukan sekedar mencari entry, tetapi membaca bagaimana data ekonomi membentuk sentimen dan bagaimana harga bereaksi di level-level penting. Kedua, pair GBP USD pada time frame H4. Struktur bullish yang sebelumnya terbentuk kini mulai runtuh. Higher high gagal dipertahankan, higher low berhasil ditembus. Dan sekarang market mulai membentuk rangkaian lower high dan lower low. Inilah definisi klasik sebuah downtrend. Perhatikan indikator EMA. EMA cepat telah berada di bawah EMA lambat. Harga juga konsisten bergerak di bawah kedua EMA tersebut. Ini menunjukkan momentum jangka pendek masih sepenuhnya berada di tangan seller. Kemudian kita melihat trendline menurun. Beberapa kali buyer mencoba breakout, namun selalu gagal. Semakin sering harga gagal menembus trendline, semakin kuat validitas tren tersebut. Area pertama yang perlu diperhatikan berada di kisaran 1,3270 hingga 1,3370. Dulu area ini merupakan support, kini berubah menjadi resistance. Di atasnya terdapat zona supply besar antara 1,3450 hingga 1,3550. Area ini sebelumnya menjadi lokasi distribusi institusi. Jika harga kembali naik ke area tersebut, potensi munculnya seller baru akan meningkat. Di bawah harga sekarang, terdapat support utama di kisaran 1,3140 hingga 1,3040. Area ini menjadi benteng terakhir buyer. Apabila support tersebut akhirnya ditembus, maka target berikutnya berada pada zona demand besar
antara 1,3000 hingga 1,2900. Di area inilah kemungkinan institusi mulai mencari harga murah untuk melakukan akumulasi. Skenario trading. Skenario pertama, bullish. Jika harga berhasil menembus area resistance 1,3270 hingga 1,3370, breakout dikonfirmasi dengan candle yang kuat, maka peluang kenaikan menuju zona supply 1,3450 hingga 1,3550 menjadi semakin terbuka. Namun, kenaikan masih dianggap sebagai retracement. Skenario kedua, bearish. Jika harga kembali turun dan menembus area support di 1,3140 hingga 1,3040, maka market berpotensi melanjutkan penurunan menuju zona demand di 1,3000 hingga 1,2900. Skenario ini memiliki probabilitas yang lebih tinggi. Market selalu meninggalkan petunjuk, tetapi tidak pernah memberikan kepastian. Tugas trader bukan menebak masa depan, bukan mencari entry setiap hari, tetapi membaca probabilitas, menunggu konfirmasi, dan menjaga modal agar tetap hidup hingga peluang terbaik benar-benar datang. Ketiga, pair USD-JPY pada time frame H4. Yang pertama langsung terlihat adalah struktur market. Harga terus membentuk higher high, higher low, higher base. Ini adalah definisi klasik dari uptrend. Selanjutnya, EMA cepat masih berada di atas EMA lambat. Selama kedua EMA ini tetap mengarah naik, buyer masih mengendalikan momentum. Trendline juga masih utuh, beberapa kali harga turun. Namun seluruh penurunan berhasil ditahan tepat di sekitar garis tren. Ini menunjukkan buyer masih aktif mempertahankan struktur. Sekarang kita lihat level-level penting. Support pertama berada di area 161,40 hingga 161. Area ini menjadi benteng pertama buyer. Jika support tersebut ditembus, perhatian akan bergeser menuju demand utama di 160,80 hingga 160,20. Disinilah institusi kemungkinan akan kembali mencari akumulasi. Sementara itu, di atas harga saat ini, terdapat area resistance penting di 162 hingga 162,40. Ini adalah area yang akan menjadi ujian pertama bagi buyer. Namun tantangan terbesar sebenarnya berada sedikit lebih tinggi. Zona supply 162,50 hingga 163. Area ini merupakan wilayah yang sangat mungkin dipenuhi order jual dari institusi besar. Jika buyer mampu menembus supply tersebut, maka tren bullish berpotensi berlanjut ke level yang lebih tinggi. Skenario trading. Skenario pertama, bullish. Jika data NFP keluar jauh di atas ekspektasi dan resisten 162 akhirnya ditembus, likuiditas akan mendorong harga menuju supply 162,50 hingga 163. Jika supply ditembus, maka market membuka tren bullish berikutnya. Skenario kedua, bearish. Namun jika harga gagal menembus resistance, lalu seller mulai menguasai market dan turun kembali menuju area support 161,40 hingga 161. Maka peluang koreksi menuju zona demand 160,80 hingga 160,20 akan semakin besar. Disitulah buyer kemungkinan kembali diuji. Pada akhirnya, market bukan tentang siapa yang paling pintar, bukan pula tentang siapa yang memiliki indikator paling banyak. Market adalah permainan probabilitas, kesabaran, dan disiplin. Hari ini, market masih dalam struktur bullish. Namun struktur saja tidak cukup. Selanjutnya, silver pada time frame H4. Hal pertama yang langsung terlihat adalah struktur market. Harga terus membentuk pola lower high dan lower low. Dalam bahasa sederhana, setiap kenaikan selalu lebih rendah dibanding kenaikan sebelumnya. Dan setiap penurunan selalu mencetak titik rendah baru, itulah definisi downtrend. Kemudian kita melihat EMA.
EMA jangka pendek berada di bawah EMA jangka panjang. Kemiringan keduanya juga masih mengarah turun. Ini menunjukkan momentum bearish belum berubah. Berikutnya, perhatikan trendline turun yang telah terbentuk sejak puncak harga. Beberapa kali buyer mencoba menembusnya, namun selalu gagal. Artinya, seller miners masa mempertahankan kontrol. Sekarang, mari kita bahas zona harga. Area 59,70 hingga 63 menjadi resistance utama. Ini adalah benteng pertama seller. Di atasnya terdapat zona supply 65,20 hingga 69. Jika harga kembali naik ke area ini, trader perlu mencari konfirmasi penolakan harga sebelum mempertimbangkan posisi jual. Sementara itu, di bawah harga saat ini, terdapat support 55,30 hingga 52. Jika area ini ditembus, peluang penurunan menuju demand 49,60 hingga 45 akan semakin terbuka. Selama harga masih berada di bawah resistance, EMA masih bearish, dan trendline belum ditembus secara valid, maka arah dominan masih tetap turun. Skenario trading. Skenario pertama, bullish. Jika harga berhasil menembus area resistance 59,70 hingga 63 dengan volume yang kuat dan mampu bertahan di atas area tersebut, maka peluang kenaikan menuju zona supply 65,20 hingga 69 akan terbuka. Namun ingat, biarkan market memberikan konfirmasi terlebih dahulu. Skenario kedua, bearish. Jika harga berhasil menembus area support di 55,30 hingga 52. Apabila tekanan jual terus berlanjut, maka zona demand 49,60 hingga 45 menjadi target berikutnya. Skenario inilah yang memiliki probabilitas lebih tinggi. Market tidak pernah memberi hadiah kepada orang yang paling pintar. Market memberi penghargaan kepada mereka yang paling disiplin. Seorang trader tidak mencoba membuktikan bahwa dirinya benar. Ia hanya mengikuti bukti yang diberikan market. Terakhir, gold pada time frame H4. Jika kita melihat struktur market masih sangat jelas. Tren utama masih bearish. Harga masih membentuk rangkaian lower high dan lower low. Artinya kendali utama masih berada di tangan seller. Pantulan yang sedang terjadi sekarang belum mengubah struktur besar tersebut. Selanjutnya kita melihat indikator EMA. EMA cepat mulai melandai, bahkan sempat memotong ke atas EMA yang lebih pendek. Namun EMA menengah dan EMA panjang masih mengarah turun. Ini memberi pesan yang sangat penting. Buyer mulai bangun, tetapi seller belum menyerahkan kendali. Sekarang kita lihat trendline. Harga masih bergerak di dalam channel bearish yang sudah terbentuk sejak beberapa minggu terakhir. Pantulan yang terjadi saat ini bahkan masih tertahan tepat di area channel bagian atas. Artinya market masih menghormati struktur penurunan tersebut. Berikutnya kita masuk ke area yang paling penting. Resistance pertama berada pada kisaran 4120 hingga 4220. Area ini merupakan bekas zona distribusi yang sebelumnya berkali-kali memicu tekanan jual. Jika buyer berhasil menembus area tersebut, target berikutnya berada pada supply 4280 hingga 4380. Namun justru disinilah ujian terbesar menanti. Karena supply tersebut adalah wilayah yang sebelumnya dipenuhi aktivitas institusi. Sebaliknya, jika buyer gagal mempertahankan momentum, support utama berada pada area 3900 hingga 3800. Dan apabila support tersebut ditembus, maka market berpotensi melanjutkan perjalanan menuju demand 3730 hingga 3630. Area inilah yang kemungkinan akan menjadi perhatian investor jangka menengah. Secara keseluruhan menunjukkan bahwa gold sedang berada dalam fase retracement di dalam tren turun. Dengan kata lain, pantulan memang ada, tetapi konfirmasi pembalikan tren belum ada. Skenario trading. Skenario pertama, bullish.
Jika harga berhasil menembus area resistance 4.120 hingga 4.220, buyer semakin percaya diri. Maka market bergerak menuju zona supply 4.280 hingga 4.380. Babak baru bullish gold telah dimulai. Skenario kedua, bearish. Namun jika harga turun menuju dan menembus area support 3.900 hingga 3.800, maka gold berpotensi menguji area demand 3.730 hingga 3.630. Skenario ini memiliki probabilitas paling tinggi. Di dunia trading, musuh terbesar bukanlah market, melainkan ego. Karena market tidak pernah meminta kita untuk benar. Market hanya meminta kita untuk disiplin. Ingatlah, harga bergerak karena fakta, tetapi keuntungan datang karena disiplin. Sampai jumpa pada analisa berikutnya. Jika kamu merasa analisa seperti ini membantu kamu membaca market, jangan lupa like, subscribe, dan bagikan ke sesama trader. Trade smart, manage risk, dan semoga profit konsisten.